Hadirin ma'asyiral ummah yang berbahagia dimuliakan oleh rahmat Allah. Orang Arab menyebut peradaban dengan kata al-hadarah. Lawan dari hadarah adalah ghadab fi ilmani. Sementara masdarnya adalah ghaib. Namun Imam Ibnul Arab mengatakan lawan daripada hadarah yang tepat itu adalah al-badah. Sayangnya badah melahirkan dari apa yang disebut hadarah peradaban tersebut, yakni sakopi kebudayaan. Contoh yang ada di Indonesia misalnya, orang-orang yang hidup di laut dan di sungai di Kalimantan sana disebut dengan suku laut. Mereka hidup dari satu sampan pindah ke sampan berikutnya, kawin, mati, kemudian pergi begitu saja. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan bagian dari sejarah atau kenangan hidup dari kelompok mereka. Contoh kedua yang tak jauh dari tempat kita, di suku Jambi sana, ada suku anak dalam yang lebih dikenal dengan suku Ubu. Mereka hidup merambah satu hutan ke hutan berikutnya, kawin, punya anak, mati di tanah begitu saja. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan kenangan atau sejarah bagian dari kehidupan mereka. Maka mereka tidak bisa dikaitkan dalam hadarah peradaban yang melahirkan sakopi kebudayaan. Oleh karena itu Imam Ibnul Arab mengatakan padanan kata hadarah adalah al-istiqrar. Apa itu istiqrar? An-nizam al-ijtimai yuqimu ala intaj sakopi, suatu sistem sosial yang menghasilkan atau melahirkan produk as-sakopi atau kebudayaan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita dimudahkan dengan keadaan, kemudahan dan fasilitas yang begitu gampang hidup di dunia ini. Informasi, teknologi dan kecanggihan-kecanggihan yang ada di tengah kita memudahkan kita hidup dengan segala macam fasilitas yang ada dan memudahkan kita. Dahulu Bilal bin Rabah, sahabat mulia, ketika akan memandangkan azan, beliau menyatukan dua batang pohon kurma, membuat pijakan kaki, kemudian naik ke atas dan mengumandangkan azan. Suaranya yang syahdu dan merdu terdengar ke seantero kota Madinah. Hari ini kita dimudahkan dengan fasilitas mikrofon. Kita cukup sekedar ngomong, namun suara kita bisa di-setel dan kondisikan untuk terdengar sampai jauh ke sana. Itulah hadarah peradaban yang berubah, kemudian menghasilkan satu kebudayaan yang hari ini begitu memudahkan kita. Namun sayangnya kemudahan-kemudahan dari pergerakan hadarah peradaban dan sakopi kebudayaan tersebut, jika tidak kita balut dengan syariat Islam, maka bisa dipastikan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Dahulu seorang anak kecil, remaja, ketika duduk berhadapan dengan orang yang lebih tua di hadapannya, baik orang tuanya, kakeknya, atau mungkin gurunya, sang anak atau remaja tersebut akan tertunduk dan begitu ta'lim mendengarkan petuah atau nasihat orang tua yang ada di hadapannya. Hari ini hadarah berubah begitu drastis. Anak-anak zaman now ketika berhadapan dengan orang tua memang tetap tertunduk, namun sayangnya mata dan jarinya sibuk dengan gadget, handphone atau apapun namanya yang menyibukkan dirinya dan tidak mendengar petuah atau nasihat orang tua yang ada di hadapannya. Itulah fakta dan data ini. Begitu canggihnya zaman, hadarah berubah, sakopi muncul. Namun jika kita balut dengan syariat Islam, lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Hadirin ma'asyiral ummah yang dimuliakan oleh rahmatullah. Ada beberapa orang sahabat yang tidak bertemu dalam jangka waktu puluhan tahun tanpa satu perencanaan. Akhirnya sahabat-sahabat tadi bertemu di suatu tempat. Ketika bertemu 5 atau 6 orang sahabat yang tidak bertemu dalam jangka puluhan tahun tersebut, pertemuan pertama diawali dengan salam, pelukan, kemudian sibuk menanyakan kabar dan kondisi masing-masing.
Tidak kurang dari 10 menit tanya jawab tersebut. Kelima atau keenam orang sahabat yang tidak bertemu selama puluhan tahun tersebut sibuk masing-masing dengan jari, memilih gadget, smartphone atau apapun namanya. Hari ini itulah yang terjadi. Nilai silaturahim hilang. Puluhan tahun tidak bertemu tertutupi hanya dengan 10 menit. Karena keenam orang sahabat tersebut masing-masing sibuk dengan kegiatan jari yang memiliki smartphone, gadget, handphone yang memudahkan urusan mereka untuk lebih mengakrabkan silaturahmi, namun faktanya malah menjauhkan nilai silaturahmi tersebut. Itulah salah satu contoh hadarah peradaban, sakopi budaya. Ketika tidak kita balut dengan keistiqomahan kita dalam syariat Islam, bisa dipastikan lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Dahulu kala ketika kami kecil, ada tetangga jiran kerabat yang tertimpa musibah meninggal dunia. Maka tanpa dikomando, warga masyarakat berduyun-duyun datang, kemudian sibuk membantu ahli musibah sampai penyelesaian fardu kifayah. Hari ini hadarah yang tertanam di benak orang Islam, walaupun tak semua. Seorang muslim yang tanpa udzur syar'i, tanpa halangan yang jelas, enggan datang bertakziah kepada saudara muslimnya yang sedang tertimpa musibah. Dia cukup mengirim pesan aplikasi WhatsApp, turut berduka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Aplikasi pesan narasi yang ia kirimkan seolah-olah mewakili dirinya untuk datang langsung bertakziah ke ahli musibah. Padahal Nabi SAW bersabda, man syahidal janazah summa yusalli 'alaiha, siapa yang datang menjenguk orang yang wafat bertakziah kemudian ikut menyolatkan mayit, falahu qirat, dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazah summa yufinu 'alaiha, siapa yang bertakziah hingga ikut memakamkan jenazah, falahu qiratani, dia dapat 2 qirat. Mal qiratani ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa ya qirat atau qiratani? Mislul jabalainil 'azimain, pahalanya sama dengan besarnya gunung Uhud yang ada di Arab Saudi. Pahala qirat dan qiratan tadi hilang karena tanpa alasan yang jelas kita hanya cukup mengirimkan pesan dari aplikasi WhatsApp yang kita miliki. Ini juga contoh bahwasannya hadarah peradaban, sakopi budaya menghilangkan nilai-nilai istiqomahan kita dalam menjalankan syariat Islam yang Rasulullah SAW ajarkan dan tunjukkan kepada kita. Hadirin ma'asyiral jumuah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dahulu kala ketika guru-guru kita, kakek buyut kita, orang tua kita berkesempatan menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, ketika bertawaf dan sampai di depan Hajarul Aswad, maka dengan air mata yang syahid berusaha melambaikan tangannya dan berusaha menyentuh Hajarul Aswad tersebut. Hari ini peradaban yang melekat di benak orang Islam, ketika berkesempatan melaksanakan haji dan umrah, berkesempatan berada di depan Hajarul Aswad, bukan berusaha untuk menyentuh atau bahkan mencium Hajarul Aswad tersebut, namun sibuk untuk berselfie menunjukkan kepada semesta alam bahwasanya ia sedang berada di depan Ka'bah. Ini juga bagian dari hadarah peradaban, sakopi kebudayaan yang melenceng dari nilai-nilai Islam. Kehadirannya di Ka'bah di depan Hajarul Aswad seharusnya menjadikan dia untuk lebih bersyahwiyah dengan kemampuan dia hadir di tempat mulia tersebut. Namun nilai-nilai tersebut hilang. Dia lebih mengutamakan selfie, bersuap dengan gadget smartphone tersebut dan menunjukkan kepada penghuni dunia ini bahwasanya dia sedang berada di depan Ka'bah. Hadirin ma'asyiral jumuah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dahulu kala kerabat teman sekampung kita akan mengadakan walimah, pesta pernikahan misalnya, tanpa diundang, tanpa dikomando. Sesama warga di kampung tersebut, apalagi sesama muslim, akan sibuk datang membantu untuk mensukseskan walimah atau pesta hajatan tersebut. Hari ini tanpa alasan dan udzur syar'i yang memberatkan Islam, kita enggan datang memenuhi undangan saudara kita. Cukup mengirim pesan di aplikasi Facebook, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum bi khair. Semoga engkau memperoleh bahagia sampai jannah.
kalimat narasi yang dia kirimkan melalui aplikasi Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, seolah-olah mewakili dirinya untuk datang mengambil kebarokahan dari walimah atau pesta tersebut. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad silam yang lebih telah mengeluarkan satu statement, "Idza du'iya ahadun ilal walimah falyatiha." Jika diundang oleh saudara muslim pada suatu pesta walimah, maka datanglah. Kewajiban kita datang gugur hanya karena kita mengirimkan pesan melalui aplikasi yang ada di gadget atau smartphone kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pergeseran hadarah peradaban, munculnya sabohi budaya yang terus berubah, hendaknya tidak mengurangi keistiqomahan kita sebagai umat Islam yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah untuk tetap menjalankan syariat Islam yang Allah perintahkan dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak umat Islam yang mayoritas di Republik ini kian masa, kian hari terus berkurang. Di pemilu 2019 banyak umat Islam yang saling menghujat dengan kata anonim, cebong, kampret, kadrun, dan lain sebagainya. Alhamdulillah di pemilu kemarin tidak ada satupun kalimat-kalimat nista tersebut muncul di medsos kita. Namun sayangnya permusuhan kita antara umat Islam yang mendukung 0 sekian dan 0 sekian terus berkelanjutan. Apakah tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut dan cemas bahwasanya pahala amal ibadah yang kita tumpuk sedikit demi sedikit bisa saja hilang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena lamanya kita menggenggam kebencian dengan saudara muslim kita yang kebetulan tidak sama pilihan dan pandangan politiknya dengan kita. 01, 02, 03, 04 dan seterusnya enggan bersalaman, enggan berangkulan hanya karena perbedaan tersebut. Di tengah mayoritas kita umat Islam di Republik tercinta ini, kita sibuk dengan perbedaan tersebut. Sementara beberapa aliran yang sesat dan menyesatkan kami terus lagi di berbagai tempat hadir dan timbul di setiap Ramadan di kota Medan kita ini. Ramadan 2022 tak sedikit orang Syiah sholat di masjid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Masjid Marinda, Masjid Tanjung Merauke, Masjid Panglima Dene, Masjid Jalan Binjai kilometer 12 dan kilometer 9. Hanya segelintir umat Islam yang tahu Syiah la'natullah sholat dengan batu turbah kebanggaan mereka, dengan amalan-amalan fikih mereka di masjid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Ramadan tahun kemarin tak sedikit anak-anak muda yang berdiri di pinggir jalan dekat STM Raja Medan membagikan buku, catatan, dan buletin Ahmadiyah yang ditimpa takjil makanan buka puasa. Ketika dikejar mereka pindah tempat keespanannya di depan pintu tol Banten Selatan. Anak-anak muda yang telah tercuci otaknya ini seolah membanggakan kehadiran Ahmadiyah yang sudah diharamkan oleh ulama dan pemerintah kita dari 1982 sampai 2005 yang mengeluarkan kepres bahwasanya Ahmadiyah adalah aliran yang sesat dan menyesatkan, haram untuk lahir hadir berkembang di Republik kita. Segelintir umat Islam yang tahu ini tidak kita khawatir dan cemas. Pelan dan pasti mereka akan masuk ke masjid kita, masuk ke dan bisa saja masuk ke rumah tangga kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Di bulan Sya'ban yang mulia ini, yang insya Allah pada hari Ahad mendatang merupakan nisfu Sya'ban, hendaknya kita lebih istiqomah untuk menjaga tali silaturahmi, karena Allah tidak akan melirik umatnya yang masih melakukan dosa syirik dan dosa yang memutus hubungan tali silaturahmi hanya karena perbedaan yang tidak boleh berbeda di dalam. Semoga menjelang Ramadan Allah kukuhkan dan istiqomahkan hati kita untuk menjadi seorang hamba Allah Muslim, mukmin yang insya Allah muttaqin, berjalan di bumi Allah ini sebagai hamba Allah yang rahmatan lil alamin, dan yang lebih penting dari itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Moga Allah merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم